Ada apa rahasia sholat? Ternyata sholat ini model ibadah yang bisa dilakukan oleh umat ini untuk bermi'raj. Jadi kalau Nabi Muhammad berisra mi'raj, kita tidak mampu. Macam-macam nero. Katono. Kecepatan tubuh manusia tidak bisa melebihi kecepatan cahaya. Tapi ada satu ibadah yang bila dilakukan dengan cara yang terbaik, maka maknawinya, rohaninya akan terangkat sampai ke arsy-Nya Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Sabda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah percepatan amal ibadah kita. Kenapa? Karena yang sedang kita peringati sosok manusia istimewa yang kecepatan fisik dan ruhaninya melampaui makhluk terhebat sekalipun. Bahkan ketika di Sidratul Muntaha mendekati mustawa, Sayyidina Jibril alaihissalam berpamitan pada Nabi, kan gak dinto dan gula ampun tak kahiti buhering mereka kan dari beba arang sarang cek pun sahabat akan cak akan dek arang bareng mak pas apa ajunan kita ngadu karena Nabi punten kanjeng Nabi mana Nabi ten gula maksa masuk ke wilayah gak dinto katonan ten gula capok honor Gusti Allah ada satu wilayah malaikat pun tak bisa memasukinya, hanya Nabi Muhammad SAW. Ini wilayah mana? Fisika mana yang bisa mencapai ilmu tingkat tinggi ini? Maka Isra Mi'raj jangan dibukakan, tapi Isra Mi'raj adalah pendekatan iman. Setiap kali kita berisra Mi'raj, jangan berkalkulasi dengan angka-angka, jangan berkalkulasi dengan logika, pendekatan fisika dan semacamnya. Tubuh manusia normal ketika melampaui kecepatan cahaya hangus. Ini Nabi setelah Isya berangkat, sebelum subuh sudah sampai dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, plus dari dunia, dari bumi menuju Sidratil Muntaha, kembali lagi dengan jalur yang sama. Makanya orang kafir jahiliyah itu tidak mendebat Nabi ketika naik dari Masjidil Aqsa, tembus 7 langit, bertemu dengan Nabi setiap langitnya ya. Nabi Adam di langit yang pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua, Nabi Yusuf di langit yang ketiga, Nabi Idris langit yang keempat, Nabi siapa yang bersanding dengan Nabi Musa waktu berdakwah? Kakak beliau Nabi Harun, langit yang ke-5. Di langit yang ke-6 ada Nabi Musa, langit ke-7 ada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Semua 7 lapis langit ini. Maka kembali lagi kepada siapakah insan kamil ini? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecepatan mana yang bisa membenarkan logika ini? Kendaraan yang digunakan beliau adalah buraq. Makanya orang kafir Quraisy tidak percaya. Yang ditanya itu logika terdekat mereka. Coba datangkan orang yang sudah sering ke Palestina, yang sering ke Masjidil Aqsa. Anda berapa lama dengan kendaraan unta yang dicambuk secepat apapun sudah, sampai otot unta ini sudah sangat kelelahan. 1 bulan perjalanan berangkat, 1 bulan perjalanan pulang. Nah ini ada orang yang semalam tidak sampai 1 malam sudah mengaku-ngaku datang dan pergi dan datang, padahal Masjidil Aqsa 2 bulan perjalanan pulang pergi. Ini apa-apaan katanya orang kafir jahiliyah. Maka kalau kemudian hanya menggunakan akal semata, kita keluar dari majelis ini, jangan-jangan
hanya mempertanyakan sesuatu yang sudah mukjizat dari Allah, bukan menambah keimanan kita, tetapi malah meragukannya. Oleh karena itu, hadir di tempat ini kita membawa iman dan Islam, yang salah satu Islam maknanya adalah taslim kepada keajaiban Rabbani, mukjizat yang Allah berikan kepada manusia pilihannya, seperti mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW berupa Isra dan Mi'raj. Ini istimewanya lagi apa? Oleh-oleh yang dibawa dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ibadah salat. Maka umat ini harus pandai menghargai apa yang diperoleh Nabi ketika sepulang Isra Mi'raj. Jauh-jauh dari Mekah sampai Palestina, kemudian menembus 7 lapis langit, ke puncak Sidratil Muntaha, kembali lagi ke bumi. Dari sekian banyak perintah, yang salah satunya paling utama adalah perintah untuk sholat. Ada apa rahasia sholat? Ternyata sholat ini model ibadah yang bisa dilakukan oleh umat ini untuk bermi'raj. Jadi kalau Nabi Muhammad berisra mi'raj, kita tidak mampu. Macam-macam nero, katonon. Kecepatan tubuh manusia tidak bisa melebihi kecepatan cahaya. Tapi ada satu ibadah yang bila dilakukan dengan cara yang terbaik, maka maknawinya, rohaninya akan terangkat sampai ke arsy-Nya Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Sabda Nabi, salat itu adalah mi'raj seorang mukmin. Salat yang bagaimana? Yang sekiranya bisa hati orang mukmin ini bermi'raj menuju arsy Allah. Tentu yang hadir hatinya khusyuk, dia benar-benar merasa menghadap Rabbul Alamin. Beni apa jang pikiran napak depak, Allahu Akbar. Enggak kan layangan foto. Bila si dia bakal Turki yang aku tuan ngi di mana? Balon angkasa. Kalau kemudian sholatnya kita Allahu Akbar, sampai dah motor sudah tak kunci setir. Allahu Akbar, dagangan pasar depak masuk. Allahu Akbar, tepak kesatuan. Maka sholat kita ini lisannya saja Allahu Akbar, tapi selain Allah Akbar. Kenapa? Lebih mengalahkan lafaz Allahu Akbar yang kita ucapkan. Ini kalau menurut ahli tasawuf bohong, carpak, jangan lecehkan. Ya, tapi kalau kemudian menurut syariat cukup lah. Tetapi secara ilmu tasawufnya kurang. Salat kita masih main-main, masih kalah dengan urusan selain Allah. Nah, mi'raj yang sesungguhnya ketika dia salatnya sudah khusyuk. Bagaimana indikator khusyuk? Ingat surga, ingat neraka, ingin mendapatkan ridho Allah, paham dengan makna salat. Apa bacaan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah, Tuhan penguasa alam. Setidaknya kita tahu terjemahannya. Baca Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah pada Engkau kami
beribadah. Dan hanyalah kepada Engkau kami meminta. Ibadah dulu baru minta. Inilah yang harus kita perjuangkan. Belajar salat yang khusyuk, mi'raj orang mukmin ketika dia salatnya khusyuk. Baru akan mencicipi nikmatnya salat sehingga sesuai dengan adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kalau hanya terjemahan teksnya, salat lebih baik dari tidur. Insya Allah anak Tika ditanya, nah lebih baik mana salat daripada tidur? Salat. Anak yang cerdas akan menjawab begitu. Tetapi bukan hanya itu yang dimaksud. Nikmatnya salat lebih baik daripada nikmat tidur.